Pasar Sapi Padang Panjang ini adalah dalam rangka penertiban pedagang yang menyewa di tanah aset TNI. Sudah kita laksanakan berarti hari ini hari kelima ya, dari Rabu. Jadi sebenarnya kalau ada kewajiban pedagang mereka sudah paham sebenarnya, karena kita sudah melaksanakan rapat. Kalau dari mereka katanya sudah 24 kali ya, saya juga udah lupa kan, udah sering ya. Yang pertama dasarnya ini adalah dalam rangka ya penertiban administrasi dan pengamanan aset yang diawasi atau dikelola oleh TNI AD, khususnya di sini ya di wilayah Kodim 0307 Tanah Datar. Jadi di dalam aturan untuk pengelolaan manset ya, bahasanya kan manset ya kan, pemampatan aset ini mereka harus memiliki KTP. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sebenarnya harus punya SIUP. Yang ketiga, mereka harus punya NPWP. Yang keempat, mereka harus punya kerjasama dengan kita. Kerjasamanya gimana Pak? Ya, kerjasama pengelolaan aset tersebut. Sebenarnya yang pertama adalah bahwa administrasi yang mereka punya ini tidak bisa kita daftarkan karena mereka banyak yang tidak memiliki SIUP dan NPWP. Nah, hal ini sebenarnya sudah dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi kalau dalam penanganan masalah ini ya Pak Wali Kota itu juga sudah ikut di sini memfasilitasi untuk pembuatan SIUP dan NPWP. Nah, tetapi memang dari mereka banyak yang tidak bisa untuk mengurus SIUP tadi. Nah, jadi bukan pemerintah daerah tidak memfasilitasi, pemerintah daerah sudah memfasilitasi. Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Udah 5 hari kita. Udah 5 hari itu. Udah 5 hari kita. Itu ditutup kenapa Pak? Ditutup karena Bapak TNI-nya nggak boleh kita dagang di sini. Buka kedai. Saya tinggal di sini. Oh, kakak Saya tinggal di sini, nggak masuk udara apa nggak, saya hirup udara kayak ini. Dapat penyakit saya nanti Pak. Kalau begini. Oke, gimana? Harapan saya pengen Bapak TNI itu punya rasa kasih sayang lah sama perempuan nih. Tidak perlu ada yang kita terangkan tentang legalitas, karena dari dasar dibangunnya ruko itu izinnya sudah minta kepada TNI. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau beliau atau mereka ini paham tentang aturan ya, ini sebenarnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi ini tanah siapa, tidak perlu lagi. Mereka sudah hampir 50 tahun itu membayar kepada kita. Nah, kenapa sekarang baru mereka mempertanyakan? Karena memang mereka tidak paham tentang bagaimana sebenarnya proses dari ruko ini dibangun. Surat sudah kita layangkan ya, sebelum pemutusan kerjasama surat sudah kita layangkan. Dalam rapat terakhir juga sudah kita sepakati. Ya, untuk pedagang-pedagang sesuai dengan blok-bloknya ya akan waktu itu berembuk ya untuk menentukan harga. Nah, sampai batas waktu yang kita tentukan, yang kita sepakati, mereka tidak datang. Nah, tiba-tiba mereka memakai kuasa hukum, kita bilang ya. Mereka bukan mau membayar. Nah, ini bahasa dari kuasa hukumnya, dan bahasa pedagang bukan tidak mau membayar, tetapi pedagang mau tahu ya, mau tahu ini tanah siapa, kok harus bayarnya kepada TNI. Nah, kan begitu ya. Jadi di situ juga saya waktu itu sudah menghimbau, kita buat surat lagi ya agar mereka membayar, mendaftar dan membayar, kan gitu ya. Nah, karena memang selama 2 bulan ini mereka belum ada membayar. Jadi mendaftar dan membayar.
ya, tetapi juga tidak diindahkan. Akhirnya keluarlah surat pemutusan kerjasama yang dikeluarkan oleh Korem. Tadi kan mengatakan semua bisa diselesaikan. Kalau saya sih juga dari awal berpikir juga semua bisa diselesaikan dengan baik untuk segala pihak, ya kan? Artinya di sini proses hukum itu yang saya maksud di sini Dandim 0307 Tanah Datar semestinya bisa memperlihatkan bukti-bukti kepada masyarakat atau pedagang pasar yang ruko 79 kurang lebih 79 petak ruko. Simple, perlihatkan saja bukti bahwa dia mempunyai kepemilikan seperti sertifikat, terdaftar di JKN, ada buku merah putih sebagai tanda pembayaran untuk di JKN sebagai aset negara. Begini, saya harapkan kepada TNI. TNI ini sebenarnya kan untuk melindungi rakyat, ya. Tidak harus seperti ini menutup seluruh toko. Kehidupan masyarakat di situ. Biarkan masyarakat ini berjualan, tetap ruko dibuka sambil proses ini berjalan. Nah, jika memang pada suatu waktu betul-betul TNI bisa membuktikan, kita bayar. Kita tidak mau bayar, tapi kita ingin kejelasan benar atau tidak TNI yang punya. Hanya itu, tidak lebih tidak kurang. Pedagang akan berjuang terus agar TNI bisa membuktikan kepemilikannya. Kalau memang TNI yang punya, pedagang akan bayar kepada TNI. Tapi sebelum TNI bisa melihatkan kepemilikan itu, pedagang mungkin belum bisa bayar karena dia takut salah bayar. Selama ini udah salah gitu. Apa? Begini, TNI kan mengaku itu milik TNI. Milik itu apa? Milik itu berarti ada identitas. Nah, tunjukkan identitasnya. Selesai perkara ini.